Saudara Presiden Jokowi saat menghadiri Rapimnas Partai Gerindra menitipkan pesan keberlanjutan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu yang ditekankan Jokowi adalah pembangunan IKN. Menurut data Kementerian Keuangan, APBN yang digunakan untuk membangun IKN sejak 2022 hingga 2024 atau di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf mencapai 72,5 triliun rupiah. Sementara untuk tahun depan yang saat ini dibahas dalam rancangan Undang-Undang APBN 2025, menurut Kementerian Keuangan, anggaran pembangunan IKN ini mencapai 143,2 miliar rupiah. Jauh turun dari anggaran di APBN tahun 2024 sebesar 42,5 triliun rupiah. Presiden Jokowi saat berkantor di IKN pernah menyebut bahwa nilai investasi di IKN telah mencapai 56,2 triliun rupiah di pertengahan Agustus 2024. Saat itu, Saudara, Jokowi menyebut ada 55 proyek yang sudah groundbreaking. Mengapa, Saudara, Presiden Jokowi berulang kali menyampaikan pesan berkelanjutan terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto? Kami akan bahas usai tayangan berikut ini. Presiden Jokowi kembali menyampaikan pesan berkelanjutan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terakhir, Jokowi menitipkan pesan keberlanjutan saat hadir dalam Rapimnas Partai Gerindra akhir Agustus. Jokowi meyakini dan percaya Prabowo akan melanjutkan program di era pemerintahannya, termasuk pembangunan IKN. Keberlanjutan itu sangat penting, baik itu keberlanjutan program kerakyatan, baik itu keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan SDM, baik itu keberlanjutan hilirisasi industri, IKN dan ekonomi hijau yang tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Prabowo. Karena dengan begitu, bangsa ini tidak habis waktu, tidak habis sumber daya, tidak habis energinya hanya untuk berganti arah, hanya untuk berganti program setiap kepemimpinan. Prabowo Subianto juga menegaskan akan melanjutkan semua program Jokowi termasuk hilirisasi. Namun, Prabowo tidak menjelaskan keberlanjutan IKN dalam pidatonya. Berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Dan karena itu, kami akan lanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya. Sebelumnya saat menghadiri rapat kabinet di IKN, Prabowo memastikan akan melanjutkan pembangunan IKN. Saat itu, Jokowi terus menatap Prabowo saat Presiden terpilih pemilu 2024 itu menjelaskan keberlanjutan IKN. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Pemerintah telah menganggarkan IKN dalam APBN sejak 2022. Hingga tahun ini, pemerintah telah menganggarkan 72,5 triliun rupiah. Sementara untuk tahun depan yang saat ini dibahas dalam rancangan Undang-Undang APBN 2025, menurut Kementerian Keuangan, anggaran pembangunan IKN mencapai 143,2 miliar rupiah, jauh turun dari anggaran di APBN tahun 2024 sebesar 42,5 triliun rupiah. Presiden Jokowi saat berkantor di IKN pernah menyebut nilai investasi di IKN telah mencapai 56,2 triliun rupiah di pertengahan Agustus 2024. Saat itu Jokowi menyebut ada 55 proyek yang sudah groundbreaking. Rapimnas Partai Gerindra adalah bukan pertama kalinya Jokowi menitipkan pesan berkelanjutan kepada Prabowo. Melalui istana, Presiden Jokowi bahkan menambahkan tim Prabowo di Kabinet Indonesia Maju agar pembangunan berkelanjutan. Tim Liputan, Kompas TV.
Mengapa saudara pesan keberlanjutan terus ditekankan oleh Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto? Apakah ada keraguan terkait dengan akomodasi program yang telah dilakukan oleh Jokowi, termasuk juga soal IKN? Kita bahas malam hari ini saudara bersama dengan Sylvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, juga ada Mas Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute. Selamat malam Mas Gun-Gun, Pak Sylvester. Selamat malam, Mbak Nilo. Baik, saya ingin ke Pak Sylvester ini. Berkali-kali Pak Jokowi ini menyebut atau menitipkan tentang keberlanjutan. Berkali-kali juga menyebut tentang IKN. Meskipun Pak Prabowo memang menyatakan akan melanjutkan, tapi Pak Prabowo tidak sesering itu juga menyebut soal IKN. Nah ini diasumsikan publik kayaknya ada keraguan-raguan ini terhadap Pak Prabowo dari Pak Jokowi soal keberlanjutan itu. Penjelasan Anda, Mas. Ya, jadi memang Pak Jokowi menekankan pentingnya keberlanjutan itu untuk rakyat. Jadi jangan sampai nanti ganti pemimpin, ganti kebijakan. Itu yang ditekankan oleh Pak Jokowi tentunya. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi sangat concern ya dalam hal ini keberlanjutan itu di infrastruktur, terus sumber daya manusia, masuk di dalamnya adalah hilirisasi industri, IKN, dan juga ekonomi hijau yang memang itu adalah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Dan kembali lagi Pak Jokowi serta Pak Prabowo sendiri mengatakan Pak Prabowo akan melanjutkan apa yang telah digariskan atau di kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan diteruskan dan disempurnakan. Oke, seberapa besar yang akan diakomodir oleh Pak Prabowo untuk dari program-program Pak Jokowi? Ya, hampir semuanya ya, semuanya akan diakomodir di luar dari program Pak Prabowo sendiri seperti makan bergizi gratis atau sekolah gratis, terus pencetakan dokter dan juga kesehatan gratis yang itu adalah program Pak. IKN bagaimana? Karena ini yang kemudian banyak dikhawatirkan tidak akan berlanjut. Sepertinya Pak Prabowo ini tidak terlalu fokus dengan IKN. Sebenarnya bukan tidak berlanjut ya, tapi kan IKN kan selama 3 tahun ini kan sudah berjalan dengan baik. Ya. Kalau kita lihat di situ sudah pembangunan itu kemarin juga saya pas beberapa kali ke IKN semuanya berjalan dengan baik gitu loh, sesuai dengan planningnya ya. Dan kita ketahui juga bahwa Pak Prabowo juga akan meneruskan IKN. Berkali-kali Pak Prabowo mengatakan itu. Hanya memang kemudian untuk anggarannya kita melihat dari postur anggaran kita memang untuk IKN itu agak turun cukup lumayan drastis ya. Tapi itu nggak jadi masalah karena anggarannya tetap ada dan planning pembangunannya akan tetap berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi anggaran Pak Sylvester, artinya IKN itu tidak jadi prioritas di Pak Prabowo? Bukan tidak jadi prioritas ya. Hanya memang dari postur anggaran yang ada setelah dikalkulasi, memang anggaran untuk IKN itu agak menurun ya, karena memang jauh menurun. Di tahun pertama dan tahun kedua cukup besar ya, hampir 73 triliun akumulasi dari anggaran pembangunan di IKN. Dan sebenarnya beberapa gedung-gedung atau infrastruktur yang dibangun di IKN itu sudah cukup banyak, tinggal finishing di beberapa gedung atau infrastrukturnya, termasuk mungkin untuk pembangunan gedung-gedung baru yang mungkin anggarannya memang yang ada di APBN kita hanya 143 miliar itu. Yang jadi fokus sebenarnya untuk Pak Prabowo di masa kepemimpinannya di awal nanti itu apa sih? Yang sebenarnya semua berjalan ya, tidak semuanya fokusnya sama. Kan bergizi gratis, terus ada juga pendidikan gratis, kesehatan gratis, pencetakan dokter-dokter, terus fasilitas kesehatan. Intinya termasuk hilirisasi ya, yang mana kita ingin agar pendapatan negara kita ini meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi bukan hanya di 5% ya, tapi kalau bisa naik sampai 8 atau
9%. Oke. Intinya itu. Jadi berarti kalau kita lihat dari apa yang Anda sampaikan, fokus Pak Prabowo adalah menjalankan janji kampanyenya dulu. Itu dulu ya, Pak Sylvester ya? ya sama-sama, beliau juga menjanjikan akan melanjutkan dan menyempurnakan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi intinya Pak Prabowo ingin agar pertumbuhan ekonomi kita tuh tinggi sehingga kalau seperti Bu Menkyu bilang bahwa dengan hanya 5% akan sulit kita menjadi negara maju. Intinya kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini, kenapa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo? Karena ingin agar Indonesia ini menjadi negara maju, Oke. bukan menjadi negara gagal. Oke, baik. Harus pertumbuhan ekonominya harus di atas lebih dari 5%. Mengejar pertumbuhan ekonomi. Mas Gun-Gun, kalau Anda melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi berkali-kali menitipkan soal IKN, soal keberlanjutan, apakah Anda membaca memang ada keraguan dari Pak Jokowi kepada kepemerintahan Pak Prabowo nanti? Iya, ini memang stressing point ya, yang kerap kali disampaikan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa IKN ini kan salah satu legacy utama yang diinginkan kemudian direkognisi dari kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi kalau saya membaca dari narasi ya dan gesturnya Pak Jokowi itu berharap sekali ada komitmen untuk keberlanjutan dalam konteks penanganan IKN. Nah, masalahnya adalah politik tidak pernah linier dan situasi ekonomi dan politik juga bukan ruang hampa. Jadi ada dinamika nasional, global yang kerap kali bisa berpengaruh ya, terutama misalnya dalam konteks ini adalah tentu terhubung dengan politik anggaran yang sebentar lagi bisa kita lihat pasca Pak Prabowo dilantik. Nah, ini apakah misalnya komitmen soal IKN itu setinggi Pak Jokowi? Ya, atau misalnya ada orientasi yang jadi prioritas lain itu bisa terlihat dalam konteks postur anggaran yang nanti dieksekusi. Oke, Mas Gunun, kalau dengar Kalau penjelasan Pak Sylvester tadi bahwa Pak Prabowo ini sepertinya memang akan fokus bagaimana menjalankan program janji kampanyenya, kemudian juga soal pertumbuhan ekonomi. Anda membaca itu Pak Prabowo memang akan fokus kepada apa yang sudah dia janjikan, apa yang lainnya itu ya kalau bahasanya ya udah nanti mengikut saja, tidak sebesar kemudian akan melanjutkan apa yang sudah dia janjikan. Ya, itu meta komunikasinya seperti itu. Jadi saya lihat bahwa ada prioritas yang tentu tidak menjadi prioritas utama di awal ya. Kalau saya membaca begitu. Kenapa? Karena Pak Prabowo kan tentu harus membangun yang disebutkan public trust dari janji-janji kampanyenya. Dan kalau IKN itu bicara soal investasi yang sangat besar ya, yang itu tentu membutuhkan bukan hanya dukungan APBN, tetapi juga investasi dari para pihak ya di luar APBN. Dalam konteks inilah maka saya melihat ya ada reorientasi di skala prioritas di awal-awal. Karena bagaimanapun kan kalau saya perhatikan IKN ini kan identik sekali dengan Pak Jokowi dan itu butuh topangan dana besar, investasi besar. Sementara Pak Prabowo di awal itu membutuhkan yang disebut dengan eksekusi program yang quick wins ya, yang cepat bisa kemudian membangun yang disebut dengan public trust tinggi pada Pak Prabowo. Ini wilayahnya tentu terhubung dengan persepsi publik. Dan kalau kita bicara misalnya antara apa yang diucapkan sebagai pesan verbal Pak Prabowo ingin mempercepat IKN, tetapi kalau kita lihat anggaran yang tadi ya juga diulas oleh Kompas turun dengan gap yang sangat tinggi, artinya memang ada yang disebutkan perbedaan ya antara apa yang kemudian menjadi narasi itu dengan politik anggaran yang kemungkinan besar juga akan semakin jelas pada saat beliau sudah dilantik nanti. Oke, Tapi anggaran saya melihat itu ya. memang ada gap di situ ya. Jadi kalau Anda lihat apa yang misalnya fokus Pak Prabowo ini semuanya terkait dengan soal anggaran yang tidak mencukupi. Itu yang membuat Pak Prabowo mungkin tidak akan fokus pada IKN misalnya. Ya mungkin tidak semata-mata soal anggaran sebenarnya, tetapi juga kan program lain yang sudah dijadikan janji kampanye seperti makan siang gratis itu kan butuh topangan juga anggaran yang tidak sedikit.
Ya kan, sementara itu program populis yang justru menjadi salah satu narasi utama Pak Prabowo dan Gibran kemarin di masa kampanye. Sehingga kemudian untuk membentuk koherensi ya atau kepaduan antara narasi itu dengan eksekusi program pada saat sudah dilantik, maka pasti ada yang tidak menjadi prioritas utama di awal-awal. Oke. Dan kalau misalnya itu tidak jadi prioritas di awal-awal, tentu ini akan yang terhubung juga dengan bagaimana kondisi atau situasi ekonomi dan politik ya pada saat nanti berlangsungnya pemerintahan, terutama di 1 tahun pertama yang sangat Oke. krusial. Gitu. Mas Gun-Gun, dengan adanya Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo begitu, Anda melihat dia akan punya power yang cukup kemudian untuk menjaga keberlanjutan program-program Pak Jokowi? Ya, bagaimanapun ya, satu kebiasaan dalam konteks politik, terutama di wilayah kebijakan yang disebut dengan kebijakan publik, itu yang sangat menentukan adalah posisi presiden. Ya. Jadi suaranya Mas Sangat Gibran tidak menentukan akan adalah kuat. posisi presiden. Kenapa? Suaranya Gibran tidak akan kuat. Ya, itu tentu akan sangat bergantung pada ruang negosiasi bukan hanya seorang Gibran, tetapi juga orang yang kemudian memperkuat Gibran di balik layarnya, gitu kira-kira. Makanya kemudian saya kira ya, posisi dalam tradisi pembuatan kebijakan publik di ragam negara demokrasi yang powerful biasanya adalah presidennya. Ya. Baik, Pak Sylvester, kalau kita membaca apa yang terjadi ini ya di tengah situasi ini gitu, bagaimana nantinya kemudian peran wakilnya Pak Gibran gitu dalam kemudian mengawal beberapa program-program lanjutan dari ayahnya, dari Pak Jokowi? Ya, memang kalau sesuai undang-undang kita, dasar negara ketatanegaraan kita, pengambil kebijakan itu pastinya tentunya adalah presiden. Dalam hal ini wakil presiden adalah membantu, tapi nanti kan tergantung presidennya mau men-sharing dengan wakil presiden itu apa. Tapi intinya, tapi sejauh ini apa antara komitmennya? Pak Prabowo Mungkin dan Gibran itu Pak Sylvester, maaf saya potong. Tapi sejauh ini bagaimana komitmen antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran? Sharing power kebijakan tadi. sama. Sekarang kita berdua kan tahu posisi seorang presiden bagaimana, seorang wakil presiden bagaimana. Nanti kan yang menentukan semua kebijakan kan kembali lagi adalah presiden yang akan memegang semua amanat itu. Dan Mas Gibran tentunya akan membantu dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden. Oke, jadi tidak bisa kemudian bersuara begitu dalam artian, oh saya ingin ini dikawal gitu misalnya. Semuanya ada di Pak Prabowo kebijakannya. Punya chemistry yang sangat baik saat ini, termasuk dengan Presiden Jokowi tentunya. Jadi nggak ada masalah itu. Oke. Ya, nggak ada masalah yang berat. Kita kembali lagi sesuai konstitusi yang ada di negara kita, bagaimana fungsi dan fungsi presiden. Oke, baik. Rupanya terputus dengan Pak Sylvester, tapi terima kasih Pak Sylvester. Saya ke Mas Gun-Gun terakhir. Mas Gun-Gun, kalau kita bicara pemerintahan ini singkat saja, Anda yakin antara kemudian Prabowo dan Pak Jokowi ini akan tetap kuat hubungannya semesra yang sekarang? Tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan, meskipun tentu mereka sampai saat ini masih ada yang disebutkan mutually symbiosis ya. Ada saling menguntungkan. Kenapa? Karena posisi yang satu mau berakhir dan satu butuh dukungan di awal. Kemudian juga proses transisi pemerintahan itu butuh masing-masing interdependen begitu. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, jangan pernah memosisikan politik linier, selalu bersifat kompleks ya, dan itu dipengaruhi oleh aras politik nasional kita yang terfragmentasi sedemikian rupa. Ini multipartaisme ekstrim yang kerap kali kemudian kepentingan itu menentukan dinamika politiknya. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, dan juga tadi bergabung bersama dengan kami Sylvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, Pansus Haji menyebut ada indikasi pelanggaran SOP soal haji khusus.